Baik, saya bisa mulai sekarang. Silakan, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Maaf saja kebut, mohon maaf kebut. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas perkenannya sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini insya Allah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Yang pertama-tama adalah permohonan maaf karena minggu kemarin yang harusnya saya bisa mengisi, tapi karena memang di sini kan jaringannya hilang-hilang, jadi itu pun saya harus mengungsi dulu dari rumah gitu ke rumah teman, jadi makanya pada hari ini kita bisa bertemu. Seharusnya saya sudah balik lagi ke Kota Mobagu hari Senin kemarin, tapi karena jadwal kapalnya itu lagi ditunda keberangkatannya, makanya saya belum berangkat. Nanti insya Allah hari Jumat baru bisa berangkat lagi ke Kota Mobagu gitu, ngikutin jadwal kapalnya begitu. Ya, terima kasih banyak karena sudah menunggu. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar surah Al-Lahab ya. Materinya surah Al-Lahab. Baik, saya akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan mereview kembali bacaannya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi mohon diperhatikan ya bagaimana cara saya mengucapkan ayat per ayatnya atau huruf per hurufnya ya. Kemudian ada bacaan apa saja yang terdapat setiap ayatnya. Selanjutnya ayat kedua ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu
kasab. Ayat ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kemudian ayat keempat. وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب. الكلمة في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. Selanjutnya kita akan bahas ayat per ayatnya ya. Ayat ke-1. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat karena ada huruf ta. Ta di situ adalah kedudukan sebagai hamas. Ketika dia sukun maka tabbat gitu ya. Tabbat bukan juga tabbat ya, tapi tabbat gitu ya. Tabbat yada. Jadi satu-satu ya. Tabbat yada. Kemudian kedudukan da di situ adalah sebagai mad munfasil ya. Mad munfasil kenapa sebagai munfasil? Karena terdapat dua huruf alif. Yang satu kedudukannya sebagai mad, kemudian setelahnya itu adalah alif ya, begitu. Huruf alif yang maksudnya bertemu dalam dua kata ya. Alifnya itu berada di dalam dua kata. Jadi yada terus abi gitu ya, itu maksudnya. Tabbat yada abi lahabiu. Laha bukan laha ya, tapi lahabiu. Lahabiu. Kenapa biu? Karena di pada huruf ba itu terdapat kasrotain ya, kasrotain yang setelahnya adalah waw tasydid ya, dan dia itu kedudukannya sebagai gunnah ya. Gunnah idgham bi gunnah, ditahannya berapa harokat? Tahannya 2 harokat ya. Abi lahabiu wa tabb ya. Nah, kemudian setelah itu di rusul ayat atau di ujung kalimat ada huruf ba. Ba di situ adalah sebagai huruf qalqalah karena dia berada di ujung kalimat ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ya, begitu ya. Bukan wa tabb. Bukan tabat. Ada juga yang ketika membacakan surah Al-Lahab pada ayat 1 itu ada juga yang mengucapkan seperti ini. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tapi tidak seperti itu ya. Tapi tabat yada abi lahabi wa tab. Gitu ya. Nanti sebentar prakteknya seperti itu ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada ayat yang kedua. Nah, ma di situ kedudukannya juga sebagai munfasil ya, munfasil. Yang seperti saya katakan tadi, karena huruf alifnya itu huruf mad dan alif berada dalam 2 kata ya, bertemu dalam 2 kata. Nah, ya seperti itu. Dibacanya itu panjangnya 6 harokat ya. Kemudian huruf ghain. Ketika huruf ghain sukun,
Jangan dikol-kolahkan, bukan ma'aghna. Ya, biasanya juga ada yang keliru mengucapkannya seperti itu. Tapi sebenarnya dia bukan huruf kolkolah. Jadi cara mengucapkannya seperti ini. Ma'aghna, ya. Gha, ghain, gha. Aghna, seperti itu ya. Ma'aghna anhu. Nun dan ha itu kedudukannya sebagai huruf atau bacaan izhar halqi ya. Dia jelas, terang, tidak boleh dibaca dengung ya, harus jelas nun dan ha. Anhu ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi perhatikan setiap huruf yang setelahnya itu berupa mat yang panjangnya 2 harokat. Diperhatikan, jangan dibaca pendek, jangan juga terlalu panjang. Jadi seimbang bacaannya ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian huruf kaf. Ka, bukan ka, bukan kamu, bukan kuku, bukan kuda, tapi ka. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ka, ya, ka. Wa ma kasab. Seperti itu ya. Baik. Sekarang kita masuk ke ayat ketiga. Sayasla naran zata lahab. Sayasla, bukan sayasla. Tapi sayasla, dia kembali lagi ke huruf asalnya, yaitu cara mengucapkannya sa. Jadi sayasla ya. Sayasla naron, bukan ron tapi ronza. Ya, seolah-olah kita itu pada kata setelah huruf apa ya? Setelah huruf ra, karena huruf ra itu dia berbaris atau berharokat fathatain, kemudian setelahnya berupa huruf zal, maka itu dibaca ikhfa, harus dibaca samar-samar ya. Jadi seolah-olah kita itu sudah mau mengucapkan huruf zal ya. Naronza, sudah siap-siap. Siap-siap di tempat keluarnya huruf za. Naron zata lahab. Zata lahab ya. Sayasla naron zata lahab. Gitu ya. Zata lahab. Sayasla naron zata lahab ya. Lahab gitu. Zata lahab ya, qalqalah. Ya, ba di situ kedudukannya sebagai qalqalah. Kenapa? Sekalipun dia barisnya kasrotain ya. Baris kasrotain karena kedudukannya huruf ba berada di ujung kalimat, maka dia dibaca sukun ya. Dibaca sukun, kemudian yang kedua adalah qalqalah ya. Lahab seperti itu ya. Harus jelas. Kalau di ujung kalimat dibaca qalqalah kubra, kalau di tengah-tengah kata atau kalimat dibaca qalqalah sughra ya, begitu. Baik, kita masuk ke ayat keempat. Wamra'atuhu hammalatal hatab ya. Wamra. Setelah huruf waw itu ada huruf alif, tapi huruf alif di situ tidak berarti apa-apa ya. Itu karena rosemnya seperti itu. Tulisannya seperti itu, jadi bukan berarti dia harus dibaca panjang. Wam, ya tidak seperti itu ya. Jadi langsung masuk saja ke huruf mim sukunnya. Wamro'atuhu. Ada kadangkala orang yang keliru, yang salah ketika melihat hurufnya. Ada huruf alif setelah huruf waw, harus dibaca panjang. Tidak ya, karena huruf alif di situ kedudukannya tulisannya atau rosamnya sudah seperti itu ya. Nah, jadi dia tidak dibaca panjang maksudnya. Jadi wamra'atuhu hammalatal hatab.
bukan juga. Wam, jangan dibaca dengung ya, tapi dia dibaca jelas ya. Wam ro'atuhu. Wam tidak juga wam, jangan di mulutnya jangan di gitu, tapi wam ro'atuhu supaya jelas. Wam ro'atuhu. Ham, bukan ham, tapi hammalatal hatab ya. Wam ro'atuhu ham, di situ kedudukannya karena setelah di atas huruf mim itu berupa huruf tasydid, terus juga mim adalah kedudukannya sebagai gunnah, maka dia dibaca dengung, ditahannya 2 harokat. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Jangan karena setelah huruf H itu berupa huruf to, maka kita terpengaruh hatab ya. Tapi dibuka ya. Hatab. Hatab. Hatab gitu ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Seperti itu ya. Nah, kemudian ayat yang terakhir fi, fa harus berdesis. Fi jidiha, bedakan ha dan ha karena dia berdekatan antara ha dan ha, biasanya ikut-ikutan. Kalau bukan fi jidiha ha belum, nah, ha mengikuti ha atau fi jidiha ha belum. Tapi usahakan sebelum membacanya harus diperhatikan terlebih dahulu supaya jelas perbedaan antara ha dan ha. Fi jidiha hablum mim masad ya. Fi jidiha hablum mim masad. Hablum itu dhammatain, kemudian setelahnya itu mim tasydid, maka dibaca gunnah, ditahannya 2 harokat ya. Kemudian setelahnya itu nun dan mim. Nun dan mim situ kedudukannya juga sebagai gunnah, ditahannya 2 harokat. Jadi sama ya. Hablum mim masad. Jadi bacaannya panjangnya sama ya. Shadaqallahul azim. Bagaimana?